Selamat datang, selamat malam, ketemu lagi sama Denny Narator Rumah Horor Indonesia. Siapa yang gak kenal bakso ya? Ini adalah salah satu makanan favorit di Indonesia. Kalau saya sih bakso Malang paling seneng. Kenapa ngomongin bakso? Karena di cerita-cerita kali ini gak jauh-jauh dari bakso. Ceritanya berhubungan dengan tukang bakso. Kita mulai. Suasana malam sepi karena seharian hujan. Cahaya bulan redup tertutup mendung yang tersisa. Udara dingin membuat orang enggan keluar rumah. Kepak kelelawar memecah kesunyian. Dan sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Pos ronda yang biasanya sudah ramai menjelang tengah malam, saat ini sepi. Kemudian terdengar suara tukang bakso lewat. Ting ting ting. Tukang bakso berhenti, memarkir gerobaknya di depan pos ronda. Seperti biasa, pos ronda yang terletak di pertigaan gang menuju makam menjadi pemberhentiannya. Tukang bakso sabar menunggu pembeli sambil mengetuk-ketuk mangkoknya. Setelah beberapa saat, dari gang menuju makam terdengar panggilan. Ada orang yang ingin pesan bakso. Seorang anak laki-laki berwajah pucat dan berpakaian serba putih muncul. "Bang, baksonya satu mangkok," kata anak itu tanpa ekspresi. "Baik dik, tunggu sebentar ya, abang buatin," jawab tukang bakso. Suasana tetap sepi. Tidak ada percakapan lain sampai baksonya siap. "Ini dik baksonya," kata tukang bakso sambil menyodorkan semangkok bakso yang masih mengebulkan asap kepada pemesannya. "Terima kasih," jawab anak tersebut. Setelah itu, sekedar mengisi waktu, tukang bakso merapikan dagangannya, menumpuk mie kuning agar terlihat dari balik kaca, mengecek kompor gas, mengecilkan kembali nyala apinya, mencuci beberapa mangkok yang sudah tertumpuk di ember. Semua beres, pikir tukang bakso, menghembuskan nafas panjang. Sesaat terdiam, ia merasa ada yang janggal. Tukang bakso tengok kanan kiri, depan belakang. Mangkok bakso kosong tergeletak di atas aspal, di mulut gang yang menuju makam. Persis di sini, mangkok ada selembar daun kamboja. "Di mana anak kecil itu?" ujar tukang bakso dalam hati. Anak itu tidak terlihat lagi. Dengan memberanikan diri, tukang bakso mengambil mangkok yang ditinggalkan. Kejanggalan kembali dirasakan. Di bekas mangkok itu tergeletak, tercium wangi kembang menusuk hidung. Jangan-jangan tukang bakso tidak berani melanjutkan apa yang ada di pikirannya. Tetapi dia cepat bertindak, mendorong gerobak baksonya menjauh, mencari orang-orang yang belum tidur. Syukur-syukur ketemu para peronda. Menurut cerita warga sekitar, kejadian seperti yang dialami tukang bakso itu sudah sering terjadi. 2 hari yang lalu kejadian serupa dialami tukang sate. Sebelumnya pernah juga menimpa tukang nasi goreng. Maka atas usul beberapa warga, mereka melaporkan kejadian itu kepada kakek Suryo, sesepuh kampung yang dianggap bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Malam berikutnya, dibantu beberapa orang warga dan hansip, kakek Suryo melakukan pengintaian di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, penjual wedang ronde sengaja disuruh mangkal di pos ronda. "Wedang ronde, teng teng teng, ronde ronde." "Wedang rondenya bang," suara anak kecil dari gang menuju makam. Saat itulah kakek Suryo dan yang lainnya datang, membuat kaget anak kecil berwajah pucat yang berpakaian serba putih itu. Anak kecil itu kemudian berlari menuju pintu belakang rumah sebelah pos ronda. "Loh, Yoyon?" teriak hansip yang biasa ronda di situ. "Itu kan Yoyon, anak Pak Darto yang menempati rumah ini," timpalnya. Saat berlari, sebotol parfum terjatuh dari sakunya.
biar pecah di atas aspal, di gang yang menuju makam, dan tercium wangi kembang menusuk hidung. Rupanya selama ini, ya kalau yang cerita pertama tadi itu ternyata hantunya bukan hantu ya, tapi anak yang kesana kemari mencari alamat. Maksudnya membawa parfum, nggak tahu, kurang kerjaan banget. Maka untuk cerita kedua ini dijamin hantunya beneran ya. Ini kisah lain dari tukang bakso juga, yaitu mengenai tuyul yang gelantungan di gerobak bakso. Kisah ini dialami oleh seorang penjual bakso yang sebut saja namanya Subardi, yang kini telah pensiun dari pekerjaannya tersebut. Entah mengapa selama 5 tahun berjualan bakso, seakan perekonomian keluarga Subardi tidak kunjung membaik. Bahkan ia kerap sekali mengalami kejadian aneh dan misterius selama berjualan. Subardi berjualan bakso menggunakan gerobak dengan berkeliling dari kampung ke kampung pada sore hari hingga larut malam. Tidak seperti biasanya, malam itu udara terasa sangat dingin dan lingkungan tempat Subardi berjualan terlihat sepi dan lengang. Tak hanya itu, pos kamling yang biasa ramai oleh para peronda juga terlihat tak ada penjaga satupun. Mungkin karena sore tadi hujan sehingga membuat warga enggan beraktivitas keluar rumah. Waktu telah menunjukkan jam 12 malam, namun tak semangkok pun dagangan Subardi laku terjual. Karena merasa putus asa, ia memutuskan untuk berhenti di pos kamling sambil memukul mangkok lebih keras dari biasanya. Sambil menunggu adanya warga yang keluar, Subardi pun duduk di pinggiran pos kamling. Saat itulah kemudian kisah misteri ini terjadi. Awalnya Subardi melihat dari kejauhan seperti ada seseorang yang berjalan menuju ke arahnya. Berharap ia menjadi konsumen pertama, maka ia menunggu dengan sabar sambil kembali memukul mangkok. Tidak begitu lama ia menengok ke arah di mana terlihat seorang yang tadinya berjalan. Tiba-tiba, sosok tersebut telah lenyap dari pandangan mata. Padahal ia tahu bahwa jalan itu tidak ada gang. Bulu kuduk Subardi mulai berdiri. Namun karena ia sudah biasa keluar malam, Subardi berusaha menenangkan diri dan bergegas menuju dorongan gerobak bakso untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu terkejutnya ketika ia melihat sosok anak kecil botak bergelantungan di dorongan gerobak bakso miliknya. Sontak Subardi berlari meninggalkan gerobak dan berusaha meminta pertolongan warga. Jangan-jangan ada hubungan antara rezeki Subardi yang seret dengan tuyul yang bergelantungan tadi. Ya, kita sudah sampai ke cerita mengenai tukang bakso lagi yang terakhir. Kali ini beda juga ya. Peristiwa ini menghebohkan kampungku di sudut barat kota Surabaya. Fenomena tentang hantu penjual bakso ini benar-benar terjadi dan menjadi buah bibir di kalangan warga, baik di warung-warung kopi sampai di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang biasa belanja sayur di pagi hari. Penjual bakso ini bernama Pak Joni. Dia meninggal seminggu yang lalu karena kena demam berdarah, dan dia sudah dimakamkan di kampung halamannya di daerah Lamongan oleh keluarganya. Tapi yang jadi masalah, Pak Joni masih berjualan keliling kampung setelah jam menunjukkan pukul 21.00 malam. Hantu Pak Joni ini masih setia melayani pelanggannya dikala suasana kampung lagi sepi dari aktivitas warga. Keanehan ini semakin sering dialami oleh para warga pelanggan bakso Pak Joni. Mungkin Pak Joni tidak tega meninggalkan pelanggannya. Pak Joni ini merantau ke Surabaya dengan istrinya yang bernama Ibu Ipah dan tidak dikaruniai anak. Mereka berdua bahu-membahu mencari nafkah di kota ini. Ibu Ipah sebagai penjual jamu, sementara Pak Joni menjadi kuli serabutan dan sering juga menganggur. Kemudian Pak Joni memutuskan berjualan bakso setelah Ibu Ipah jualannya tidak laku. Mereka jualan bakso keliling kampung sejak tahun 1989. Hampir 26 tahun mereka jualan bakso, sehingga para pelanggannya merasa kehilangan atas kematian beliau. Kini bakso Pak Joni menjadi buah bibir, bukan karena kelezatan baksonya, tapi karena kemunculan hantu penjual bakso yang mirip Pak Joni ini.